Jiwaku Bukan Jiwaku, Chapter 2. Story by Fujika. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Setelah mendarat dengan sempurna, ia melanjutkan pelariannya. Akan tetapi, sebuah mobil dengan kecepatan tinggi melaju ke arahnya hingga membuat tubuh Nindi terhempas jauh beberapa meter. Rupanya si pemilik kendaraan mengendarai mobilnya dalam keadaan ngantuk. Ia sendiri pun tidak mengetahui apa yang telah membentur bagian depan mobilnya, hingga membuatnya kaget karena benturannya yang begitu kuat. Ia keluar dari kendaraannya. Sambil berlari kecil, ia memeriksa sekitarnya. Dan alangkah terkejutnya ia ketika sepasang maniknya menangkap sosok gadis berpakaian sekolah yang kumal dan berlumuran darah, tergeletak beberapa meter dari posisinya berdiri saat ini. Ia langsung memeriksa denyut nadi gadis malang itu. Denyut nadinya lemah, gumamnya. Tanpa berpikir panjang, ia pun mengangkat tubuh gadis itu dan meletakkannya di dalam mobil. Buru-buru ia duduk di belakang kemudi, lalu menancap gas, meninggalkan tempat itu, bergegas ke rumah sakit. Siapa gadis ini? Mengapa dia bisa berada di tempat seperti ini di jam segini? Sesekali ia melirik Nindi yang terbaring di kursi belakang. Apa jangan-jangan dia korban penculikan dan berusaha untuk kabur? Ia lalu melirik jam tangan yang ada di tangan kirinya. Tapi aku telah menabraknya. Gadis ini adalah korban kelalaianku. Ia pun menghela nafas berat. Sudahlah, yang penting anak ini segera mendapatkan pertolongan dulu, pikirnya seraya memutar kemudi ke arah kanan memasuki gerbang kota. Bodoh, menjaga seorang gadis lemah saja kalian tidak becus menjaganya. Apa yang kalian kerjakan? Hah? Apa kalian pikir aku membayar kalian mahal hanya untuk menghabiskan waktu dengan minum-minum? Vicky tiada hentinya melayangkan pukulan dan tendangan ke arah anak buahnya. Bahkan di antara mereka ada yang mendapat pukulan dari botol sisa minuman keras mereka. Aku tidak mau tahu. Kalian harus bisa segera menemukan gadis itu kembali. Vicky melenggang meninggalkan mereka menuju ruangan di mana ia menyekap Nindi bersama Sander yang mengikutinya dari belakang. Aneh, pintunya sama sekali tidak rusak. Itu artinya pintu ini tidak terkunci. Batin Vicky, apa pintu ini tidak pernah terkunci? Tanyanya menoleh Sander dan menunjuk pintu yang dimaksud. Pintu ini selalu terkunci, Tuan, jawab Sander sedikit membungkuk menunjukkan sikap hormatnya ke Vicky. Lalu bagaimana pintu ini bisa terbuka? Vicky menatap Sander penuh selidik, sedangkan tangan kanannya meraih senjata api yang terselip di pinggangnya. Apa jangan-jangan di sini ada seorang pengkhianat? Tanya Vicky menerka-nerka, seraya menodongkan pistol ke kepala Sander. Tidak, Tuan. Saya tidak berani mengkhianati Tuan. Bukankah Tuan tahu itu? Sander membela diri sambil bersimpuh di kaki Vicky. Ia tahu seberapa kejam tuannya itu. Namun, ada banyak hal yang tidak diketahui Vicky tentang Sander. Bangunlah, aku tidak suka kamu menyentuh kakiku. Sander pun berdiri. Ingat, kerahkan semua orang-orangmu untuk menemukan gadis itu. Baik, Tuan. Vicky pun melangkah keluar dari villa itu, lalu masuk ke dalam kendaraannya, kemudian melaju meninggalkan Sander beserta bawahannya. Sial, padahal sebentar lagi aku
bisa menguasai hartanya. Kenapa semua jadi kacau seperti ini? Sial. Umpatnya memukul-mukul kemudi mobil. Dimanapun kamu, aku harus segera menemukanmu, gumamnya dengan sorot mata kebencian. Pukul 3.45, si penabrak Nindi tiba di rumah sakit. Ia mengangkat tubuh Nindi dengan berjalan cepat memasuki gedung tersebut. "Suster, tolong," teriaknya. "Devian," seru Hans yang berdiri tak jauh dari Devian berada. Hans adalah sahabat Devian yang seprofesi dengannya. Dokter Hans dan 2 orang perawat menghampiri dengan membawa berangkar. Setelah membaringkan Nindi di atas berangkar, kedua perawat itu segera membawanya untuk diberi pertolongan. "Ada apa ini, Dev? Siapa gadis itu?" tanya Hans. Setahu Hans, Devian keluar kota untuk seminar yang dilaksanakan di salah satu universitas yang ada di sana. "Aku juga tidak tahu siapa gadis itu. Aku tidak sengaja menabraknya." Anehnya, tubuh gadis itu sangat lemah dan pakaian yang dikenakannya terdapat bekas gigitan binatang. "Aku menduga dia adalah korban penculikan," jelas Devian. Lalu Devian menatap Hans dengan curiga. "Kenapa kamu ada di sini? Bukankah jadwal praktikmu belum dimulai?" tanya Devian. "Apa terjadi sesuatu dengan Diandra?" desaknya. Sejak menghadiri seminar di luar kota, Devian menugaskan Hans untuk menjaga Diandra, istrinya. Karena Diandra adalah wanita yang ia kenal berasal dari panti asuhan, sehingga tak ada satupun keluarga dari istrinya yang Devian tahu. Sedangkan pernikahannya dengan Diandra, meski mendapat restu dari sang ayah, namun tidak dari sang ibu dan keluarga lainnya. Alasannya cukup sederhana, karena Diandra adalah anak panti asuhan yang tidak sederajat dengan mereka. Jadi sangat tidak mungkin mereka mau menjaga dan merawat Diandra. "Sebaiknya kamu ganti baju dulu, biar nanti aku jelaskan." Mereka lalu berjalan menuju ruang perawatan Diandra yang koma akibat kecelakaan dan terpaksa harus melakukan prosedur operasi sesar untuk menyelamatkan bayi yang dia kandungnya, yang masih berusia 34 minggu. Sekitar 40 menit yang lalu, perawat yang berjaga menelpon aku. Katanya tubuh Diandra terhentak dan dia juga mengeluarkan air mata. Lalu aku bergegas ke sini memeriksanya, papar Hans. "Lalu bagaimana hasil pemeriksaanmu? Apa ada perkembangan?" tanya Devian. Aneh bagaimana maksud kamu?" tanya Devian mengernyit. "Iya, seolah jiwanya berusaha kuat untuk bangun, tapi raganya tidak mampu merespon." Devian meraih stetoskop yang ada di atas nakas di samping tempat tidur Diandra. Lalu memeriksa denyut jantung sang istri. Ia juga memeriksa pupil Diandra. "Oh iya, Dev, kemarin aku sempat ngobrol dengan Prof. William. Beliau menanyakan apa sebelumnya Diandra pernah mengalami kecelakaan. Tapi aku tidak menjawab apa-apa, sebab aku memang tidak tahu," ungkap Hans. "Sebenarnya aku juga..." Kalimat Devian terpotong. Tiba-tiba tubuh Diandra bergetar hebat. Diandra? Devian dan Hans sama-sama menyerukan. Di tengah kepanikan mereka menyaksikan keadaan Diandra, seorang perawat datang menginformasikan keadaan Nindi yang juga serupa dengan Diandra. "Cepat telepon Prof. William dan panggil perawat lainnya," titah Devian yang berusaha mengetahui apa yang terjadi dengan istrinya. Perawat tersebut mengangguk, kemudian berlari kembali menuju ruang perawat. "Biar aku hubungi Prof. William," tawar Hans. Devian mengangguk, namun tak lama kemudian ia menghentikan aktivitasnya memeriksa Diandra. "Lalu bagaimana dengan gadis itu?"
perawat tadi menyebut kalau keadaannya saat ini sedang kritis, ucap Devian. Bukankah di sana sudah ada dokter yang menanganinya? Hans mengernyit menatap sahabatnya itu. Sejurus kemudian, Hans melanjutkan ucapannya. Baiklah, kalau kamu mencemaskannya, biar aku saja yang ke sana. Hans berbalik, melangkah meninggalkan Devian. Di saat yang sama, Frau William dan beberapa perawat masuk ke dalam ruangan Diandra. Di ruang penanganan Nindi, alangkah terkejutnya Hans ketika melihat kondisi Nindi yang sama persis dengan reaksi tubuh Diandra. Melihat wajah mungil Nindi, seakan-akan ia melihat wajah Diandra. Dr. Hans, panggil salah satu dokter yang ada di sana. Hans mendekati tubuh pasien, kemudian memeriksanya. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. See you next video.